Jadi ya. tanggal 23 saya berangkat, nah tanggal 24-nya tuh udah ditutup, bandaranya udah nggak bisa masuk lagi ke Jepang gitu. Itu bener-bener beruntung lah ibaratnya hari Berarti terakhir gitu. dari pas mulai daftar ke lembaga atau LPK-nya, terus Sekitar belajar 3 bulanan lah kurang 3 lebih. bulan. Oh, berarti termasuk cepet ya? Cepet, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Waalaikumsalam Balik warahmatullahi lagi di channelnya Wong Katro, ya kan? Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kali ini, di video kali ini kita ngobrol sharing soal bukan masalah tagging ya, tapi ada Katawaku. teman saya jawab ketawaku ya. Sama aku. Perkenalan dulu mas, Ya. namanya siapa mas? Nama saya Herianto Prasetyo, bisa panggil Heri. Asalnya? Asal dari Karawang. Jadi dari Karawang bro. Jadi ceritain awal dulu pengen berangkat ke Jepang, asal usulnya gimana tuh? Oh, asal usulnya sih awalnya sih dari temen gitu kan, temen ada yang berangkat ke Jepang gitu. Nah, berhubung saya umur kan waktu itu udah tua, udah lumayan lah 26 lah waktu itu. 26 lah kayaknya, 26. Nah, akhirnya saya memutuskan mendingan ke Jepang, kan di pabrikan ibaratnya umur segitu udah susah ya, udah nggak bisa kalau di pabrik mah. Berarti padahal Karawang banyak pabrik gitu pabrik ya, padahal, tapi tapi dibatasin umurnya batasnya gitu. minimal kan 25 gitu. Maksimalnya 25. Jadi mutusin buat ke Jepang aja, berhubung ditambah alhamdulillah orang tua juga kan support tentang administrasinya, uangnya alhamdulillah ada gitu, mendukung juga gitu. Jadi Berangkatlah ke Jepang gitu. Nah, dari mulai daftarnya sampai berangkat ke sini, Mas Herinya berapa bulan atau nyampe setahunan gitu? Enggak, belum. Waktu itu 3 bulan ya, 3 bulanan. Alhamdulillah lagi pas bagus milik itu, pas saya kebetulan waktu itu pemberangkatan terakhir kan. Saya berangkat Karena corona itu ya. Jadi Iya. tanggal 23 saya berangkat, nah tanggal 24-nya tuh udah ditutup, bandaranya udah nggak bisa masuk lagi ke Jepang gitu. Itu bener-bener beruntung lah ibaratnya hari Berarti terakhir gitu. dari pas mulai daftar ke lembaga atau LPK-nya, terus Sekitar belajar 3 bulanan lah kurang 3 lebih. bulan. Oh, berarti termasuk cepet ya. Cepet, alhamdulillah miliknya bagus itu. Barangkali ini LPK-nya barangkali buat dipromosiin bisa. LPK-nya sih LPK Minori yang di Cikarang gitu, di Cikarang, dan situ lumayan bagus apa namanya, tentang pembelajaran juga bagus gitu, lumayan. Oke. Terus udah nikah belum nih? Alhamdulillah udah nikah. Udah nikah. Sama ya. Ya, Udah punya anak berarti belum? udah. Terus otomatis kita izin dulu kan, ada syarat-syarat. Itu izin dari orang tua atau istri juga boleh sih, istri. Berarti istri ngedukung berarti. Ngedukung. Nggak apa-apa, LDR-an gitu kan. Tapi tiap minggu atau tiap hari kontekan sama anak tiap hari, sama istri. setiap hari Gitu lah ya. telepon. Selama sekarang dari berangkat sampai sekarang udah berapa tahun di Jepang mas? Sekarang sih kurang lebih 2 tahunan deh. Paling 2 tahunan. tahun depan bisa pulang. Wah, Tahun depan mantap. pulang. Rencana ada nambah apa pulang dulu? Kayaknya 3 tahun aja deh. Gitu aja. Kenapa? Ya itulah ya. Pertama kan kesini gitu, sabisi gitu. Keluarga ya. Istri apalagi ini Kesepian. anak kelamaan ya. Itulah. Intinya kan niatnya kan emang pengen nyari modal aja gitu. Udah. Enggak Rencana berangkat ke Jepang pengen udah nyari modal punya aja. Modal udah gitu. simpanan, nanti bikin usaha di Gitu. rumah ya. Itulah makanya tuh udah ya lumayan lah, terkumpul lah ibaratnya. Sekarang udah terkumpul. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Siap. Terus Walaupun nggak besar gitu, nggak gede gitu kan, disyukuri lah ya. Oke. Bersyukur. Terus masalah pekerjaan, kata waktu ya. Kata waktu itu kayak ini kayak masang itu ya, kayu-kayu itu. Bikin macam-macam sih, kayak mansyong ya, kayak rumah-rumah gitu. Jadi kita ada spesialisnya juga sih di sini kan, di Jepang kan
banyak itu bidang-bidangnya, ada yang masang, ada yang bongkar dan gitu. Hmm. Berarti kalau yang masang Mas Heri juga, yang bongkar Mas Heri juga Dan gitu. itulah intinya. Hmm. Kalau apa namanya tentang bahasa gitu ya, kalau bisa sih dipelajarin dulu gitu kalau mau sebelum berangkat ke Jepang, soalnya kan bener-bener kalau bahasa mah kalau nggak bisa bener-bener Down gitu ya. down, terus tambah apa ya, kayak tekanan itu udah Oh. bener-bener gitu, soalnya di game kan keras kan gitu. Iya, iya, iya. Hmm, Berarti sama lah kita keras. jobnya Gemba ya. Intinya harus bahasanya lebih bener fasil lah, harus kalau bisa mah jangan sampai gitu, biar di sini tuh enak ikutnya juga kan enak. Terus di LPK kan masalah bahasa Jepangnya kan. Terus Mas Heri dapat job Katawaku itu biasanya dikasih nggak tuh kotoba Katawaku itu ada apa gitu. ada Dikasih tahu dari Dikasih LPK tahu, ya. tahu gini gitu, Berarti tinggal kita ngapalin aja gitu ya. ngapalin aja tuh. Terus sesuai enggak tuh yang di LPK Sesuai sama pas kita kerja sesuai ya? cuman agak sedikit lah, beda dikit mungkin kan, namanya dari daerah kan logatnya beda, Iya. kayak banknya gitu beda. Kayak Sunda sama Jawa beda logat gitu kan. Itu dong paling cara pengucapannya aja sih. Oke. Intinya mah itulah, modal utamanya bahasa harus diutamain gitu kalau teman-teman yang mau ke Jepang gitu. Berarti jadi yang paling utama harus bahasa dulu bro. Bahasa ya. paling penting. Terus jam kerja nih, jam kerja mulai jam berapa sampai jam berapa? Jam kerja sama sih kayak di Indonesia, dari jam 8 sampai jam 6 gitu kurang lebih ya, kalau setengah 6 jam 6 gitu ya, kayak gitu sama sih 8 jam kerja intinya kan. Ada breaknya juga 10 menit 30 menit kalau jam 10, jam 12 nya 1 jam, jam 3 nya setengah jam, jadi 3 kali istirahat ya. Yang panjangnya pas kita makan siang mungkin ya. 1 jam aja gitu, 1 jam. Terus apa, Katawatu itu kan banyak tuh, kayak misalkan kayu-kayunya itu kan. Terus yang gede itu apa pakai alat berat? Keren. Pakai dipanggul sendiri itu? Ada yang manual, ada yang pakai keren sih, pakai tawa kuren gitu. Ada yang manual juga ada, tergantung kondisinya juga kan. Kalau misalkan di dalam gedung kan dikeluarin dulu gitu, biar yang di luar gitu biar gampang ngambilnya gitu. Agak lumayan berat lah intinya, kalau itulah Katawatu itu kan berat, otomatis ke lapangan tuh Gemba ya. Jadi kalau di Kakopanya ada enggak gitu? ada. Berarti yang kerja lapangan ada, yang di Kakopanya juga ada gitu. Ada. Intinya bahasa lah intinya mah, udah nggak ada lagi selain itu ya. Kalau kekuatan kan nanti juga terlatih sendiri, kalau tenaga mah kan bisa lah ibaratnya, yang penting mah tahu yang apa yang disuruh gitu, itu aja sih yang penting. Iya. Terus orang Jepangnya nih, katanya orang Jepang keras kan, apa sekeras apa gitu menurut Kang Heri gitu? Di Kaisa Mas Heri gitu. Sebenarnya sih asik apa gimana? Enggak, kalau orang Jepang mah yang penting kita nurut, terus apa namanya ya kan, nurut, terus ngerti apa yang dia disuruh gitu, udah itu aja sih sebenarnya. Jadi nggak kayak dengar kayak orang Gemba apa namanya keras gini. Emang keras gitu, mungkin dalam segi bahasa ya kan, ada dalam pengucapan emang bahasanya kan agak kasar, kayak makan tabero gitu misalkan. Ya jarang bahasa itulah, misalnya kayak bahasa sopan ada, terus bahasa kalau udah kenal kan kayak maneh guru mana mah gitu kan. sia gitu. Iya. Bahasa kasarnya kan keluar gitu ya, maklumin aja. Ya, kita kan bukan warga sini, udah ikutin aja lah ya. Kan cuma sementara doang, cuma sementara ini gitu kasarnya. Iya. Ya kalau ngelawan sih kayaknya ini deh ya, bahaya juga ya. Bahaya sih, tapi kalau emang keterlaluan ya laporin aja, gampang ke kuminanya masing-masing gitu. Kalau ya emang keterlaluan kayak sampai gimana kan, itu kan nggak baik buat kitanya juga kan. Yang dijual jalur kita punya backingan gitu lah kan. Ya kan misalkan kalau itu bisa pindah ke Kaisa lain gitu. Kalau misalkan emang ini gambarnya perusahaan yang bermasalah atau
warwi gitu orang-orangnya bisa pindah kalau emang nggak cocok gitu. Itu sih nggak masalah sih, yang penting mah kita yang nurut udah, sama bahasa diutamain gitu. Itu aja Kata sih. Watu. Tapi kata Watu banyak juga ya orang-orang kita Indonesia. Banyak. Pernah ketemu nggak tuh pas di Oh, lapangannya? Banyak. pernah sering Sering. banyak dari orang apa aja, Indonesia, dari Jawa, terus Bali gitu kan, macam-macam gitu. Macam-macam daerah Indonesia ada, orang asing juga banyak sih. Orang Vietnam. sini juga. Di Kaisar Masiri ada berapa orang nih Gai Kukujingnya atau orang asingnya? ada 4 orang sih. 4 orang. Indonesia 3, Myanmar 1. Myanmar 1. Berarti Indonesia usus apa tempat tinggalnya usus Indonesia gitu. Myanmar gitu ya. Soalnya kan namanya dari segi makanan takutnya berbeda. Ya beda. Terus sikap perilakunya kan takutnya beda-beda. Betul, beda namanya negara. budaya gitu kan. Kadang Tapi kan kalau Indonesia kan enak lah ya. minimal sama lah, minimal sama rata walaupun beda daerah tapi sama gitu. Iya. Kalau negara lain kan takut ntar dia gini cara ini kan, cara ngomongnya juga ntar bingung gitu. Iya. Terjadi perdebatan dan nggak enak kan. Kata Watu ya. Keras Ada. sih. Ini apa keluh kesah ada nggak di Kata Watu itu? Ya satu tahun pertama aja sih sebenarnya. Karena kita masih bingung lah ya. Ya, masih ada awam lah, belum mengerti apa gitu. Terus lebihnya kalau udah tahu setahun lebih mah udah biasa aja gitu. Kitanya udah paham gitu Udah kan. lama udah Udah biasa enak aja, lah ya. udah enak. Oke. Kata Watu. Sebetulnya banyak juga sih. Pertama saya nih pas ditawarin sama sensenya kan. Kamu pengen nggak nih job Kata Watu gitu kan. Sebelum ke tagging nih gitu kan. Kata Watu apa gitu kan. Pas nanya, wah kelihatannya Berat. bawa triplek gitu kan, gede-gede. Jadi saya mikir lagi gitu kan, udah buat yang lain aja lah, saya nggak ikut sensei. Nah begitu ada tawaran di tagging malah lebih parah itu. Manggul besi kan, wah gitu kan ya. Tapi disyukuri aja lah intinya gitu. Disyukurin aja ya. Kayak Cuma sementara kita doang ini. kalau saya lihat job itu Kata Watu, kayaknya nyantai gitu kan, cuma masang gitu, nggak terlalu berat itu. bawa berat kayak gitu. Padahal ya kalau di itu sama aja mungkin. Sama aja. Mungkin kita kalau udah terbiasa sih biasa aja kerjaan mah. Udah ini beratnya segini udah biasa gitu, badan juga udah nggak ngedon gitu badan. Awal-awal doang mungkin, kalau pas baru-baru mungkin pada sakit badan. Iya. Sekarang udah enggak Kaget sih ya gitu ya. kaget. Sekarang udah Biasa ya, udah biasa ya. Kata Watu otomatis alat-alatnya tuh barangkali buat teman-teman semua biar tahu lah detailnya gitu. Kata Watu itu alat-alatnya banyak enggak gitu, kayak yang di Anjentainya kita yang di Anjentainya sih kalau tagging kan cuma berapa 7 item lah, udah termasuk seragam sama helm metonya itu. Ya kalau kata aku hampir sama sih sama tagging dulu, cuma beda dikit paling kayak palu, eroko ya kan, michitori, terus kayak gunting gitu, kayak ban senjata apa lagi? Kayak udah sih, sama itu sama baru gitu, sama linggis gitu. Meja meteran nggak terlalu gitu. Nggak terlalu dipakai gitu. Nggak terlalu pakai, cuma jarang-jarang gitu. Jarang lah ya, tapi perlu juga enggak? Perlu sih, cuma jarang gitu. Oke. Yang paling disering gunain barunya gitu, linggis, palu, sama eroko, ban senjata gitu kan, buat ngiket-ngiket itu barang-barangnya kan, pakai kawat gitu, pakai bangseng. Berarti Kata Watu juga ada yang di Kakopa, ada yang di Gemba gitu. Kenapa Mas Heri pilihnya ke Gemba nih? Apa perjanjian awal kita tanda tangan kontrak harus ke Gemba apa gimana? Sebenarnya apa ya? Sebenarnya waktu itu kan pengen di pabrik, cuma kan berhubung kalau di pabrik kan prosesnya agak lama, belajarnya lama, sekitar setahunan lah ya. Yang penting kita cepat berangkat
Tuh. cepet dapat uang gitu kan. Itu aja Iya, sih, iya. itu aja sih sebenarnya alasannya itu aja, nggak ada lagi. Padahal kan saya basicnya kan di pabrik itu basicnya gitu. Cuman berhubung dia pengen cepet, gimana caranya ya di game udah biarin lah, penting mah sama aja lah duitnya mah gitu. Iya, iya. Hmm. Terus masalah gembanya nih, Hmm. gembanya itu dari Kaisa paling jauh berapa jam itu, dan Nah. paling dekat juga berapa jam gitu. Paling jauh ada di awal di Fukui gitu, di Di Fukui. Nagano, di Nagano pernah saya Wah. nginep. Tempatnya salju itu ya. Kurang lebih 3 jam dari sini, 3 jam. Pulang pergi itu. Enggak, nginep. Suco gitu. Dinas ya. Itu nginep di Nagano 1 malam. Nginep itu. Cuma 1 malam. 1 malam aja kelar gitu. Satu hari kelar, terus pulang lagi. Pulang lagi. Kalau paling dekat Paling dekat ya sekitar Nagoya sini paling sekitar 1 jam, 1 jam lebih lah, setengah jam gitu. Terus Kurang lebih kalau nggak Kaisanya di mana nih di Jepangnya? Terus alamat Mas Herinya di mana? Barangkali teman-teman semua mau yang di Jepang gitu kan ngobrol masalah pekerjaan atau masalah keluh kesah, kita bisa sharing bareng gitu. Bisa sharing. Di mana nih? Kalau kebetulan saya tinggal di Ichinomiya gitu. Tinggal di Ichinomiya dan perusahaannya juga dekat sih, jalan kaki juga bisa gitu. Dari Apato ke Kaisanya dekat gitu. Cuma dari jalan kaki bisa. Dipilihin kan yang terdekat kan dari perusahaan gitu. Biar enak gitu, nggak kesiangan. Iya. Karena berangkatnya kan pagi-pagi kalau game. Iya gitu. Terus maaf nih Mas Heri, terserah Mas Heri lah itu. Mau di ceritain boleh, atau misalkan privasi buat Mas Heri, nggak apa-apa, nggak ada bilang soal gaji nih. Gaji. Biasa kan kata waktu pekerjaannya gini, terus packing gini, terus Tobi kayak gini, itu gimana menurut Mas Heri nih? Kalau gaji kayaknya sama ya, sama rata deh. Mau di pabrik, mau di game kayaknya sama, cuman perbedaannya kan lemburan doang. Lemburannya aja sih sebenarnya. Ya kalau minimal kalau Kensusei gitu kan, statusnya kan masih Kensusei. Ya paling 15 mang, 13 mang, kan tergantung hari juga kan. Ya, berapa hari kita kerja ya. Berarti gajinya kita ngitungnya per hari gitu. Per hari ya, kurang lebih kalau dirupiahin. Kalau di Jepangnya kan sih 13 mang gitu. 13 mang lah, kurang lebih 13 mang ya. Kalau lagi banyak harinya 14 mang gitu. Lumayan gede lah ya. Itu gitulah. Terus kalau ada golden week gitu, kalau ada libur-libur gitu, ya paling dapat 12 gitu. Ya beda-beda dikit sih gitu. Ya masih Standar lah. Gaji segitu misalkan biaya hidupnya nih. Biaya hidup. Mumpuni apa masih kurang nih kira-kira? Ya biaya hidup di Jepang, saya pribadi sih cuma 4 mang sih di sini. 1 bulan ya. 4 juta lebih gitu. Itu udah termasuk Rokok kayak macam-macam gitu, kayak makanan gitu. Udah cukup sih 4 juta juga sih. Ya bersih-bersih kita bisa ngirim ke Indonesia 10 juta mah bisa. Luar biasa lah ya. Cukup lah. Insya Allah terus itu juga. Terus alhamdulillah. Lemburan nih. Kata waktu banyak nggak lemburannya nih? Lemburan sih terus terang kalau di saya pribadi nggak ada, cuman kalau hari Minggu kadang masuk. Nah itu lumayan ya. Beda 1 jamnya kan beda kan. Itu ya kurang lebih 1 mangan 1 juta. Kalau di rupiah sih 3.300.000 gitu. Kalau di rupiahin kalau hari minggu aja masuk gitu kan. Tapi hari Minggu masuk itu bayar cash apa ikut sama gaji bulan gitu? Ikut bulanan. Tapi kan itu ada keterangan juga di slip gajinya. Bahwa hari Minggu masuk. Gitu ada. Sama lah kayak di Indonesia sama aja. Ada keterangannya. Lumayan sih. Kalau tentang itu gaji mah sama sih, kalau mau di pabrik tinggi sama aja ya. Cuman kerjaannya doang dingin ya, kedinginan. Kalau Gemba ya kepanasan, hujan-hujanan, salju gitu kan. Gitu. Ya bedanya itu aja sih. Kalau gaji mah sama aja, mau di pabrik mau di mana gitu. Oke, jadi masalah kerjaan kata waktu ya nggak begitu berat ya Mas ya. Yang penting kita ikhlas menjalani gitu kan. Terus apa namanya, kenangan nih selama hampir 2 tahun lah yang nggak bisa dilupain apa nih di sini nih? Apa ya? Ya sebenarnya di sini ya
kenangan nggak bisa dilupain mas ini sih paling sedih aja gitu. Sedih. Sedih lah kalau ibaratnya. Sedih jauh sama keluarga kalian. Itu pertama, terus keduanya kita kerja di marah-marahin gitu ini gitu. Kadang agak ngeluh dikit tapi balik lagi ke kita kan, kalau kitanya kan butuh gitu. Oh iya. Saking butuh kitanya butuh ya kan, harus semangat itu buat cuma 3 tahun ini mikirnya gitu aja. Ya gitu aja sih kenangan pahit paling. Ya. Semua orang pasti punya lah. Iya, jangan kira kerja di Jepang itu enak gitu. Nggak, Sama kerja nggak ada yang enak gitu, sama aja capek sama intinya. Ya capek, kadang kan mikirnya kalau di orang-orang di luar sana kan yang ini mandangnya enak gitu kan. enak, gaji gede, kan belum tahu perjalanan kayak gimana, terus apa namanya kita di sini tuh kayak gimana kan belum tahu. Orang-orang sana taunya ngelihatnya enak pas foto jalan-jalan ya kan. Iya, jadi belum tahu. Intinya jangan dilihat kesenangan doang, itu cuma ibaratnya apa ya, Kayak ini apa, selama kita 1 bulan capek ya istilahnya Itu. 1 kali harus refresh otak badan gitu kan. itu harus gitu. Ibaratnya cuma kalau apa namanya kayak foto-foto itu mah cuma sekilasan kesenangan kita doang gitu. Kan yang kesehariannya kita bukan nggak pernah ceritakan, nggak tahu kan Iya lah. sedihnya gimana. Iya benar. Wah yang enak-enak kita posting gitu kan. Gitulah. Terus apa namanya hidup di Jepang ini menurut Kak Mas Heri susah apa enggak nih? Karena kayak cari makanan apa, cari Kayak baju gitu, baju pakaian. untuk pakaian gitu. Kalau sini kebetulan sih deket sih, dari mana-mana, ke Supa deket gitu, ke Pasar Solen deket, Kombini deket gitu kan. Alhamdulillah pakaian juga banyak sini, yang jual elektronik banyak. Alhamdulillah lingkungan juga nggak terlalu kota, nggak terlalu kampung gitu, masih Masih di kota lah ya, kayak apa namanya kecamatan gitu enggak? Karawang lah ibaratnya. Karawang Deket kemana-mana gitu, deket ke stasiun deket gitu, kemana deket, jadi strategis lah. Kalau kan ada yang kampung banget, ada yang hutan itu ada. Kayak job apa pertanian gitu ya, gitu pertanian di hutan kan gitu. Itu agak sulit ya. Kalau sini enak sih kota. Kota ya, ya. kemana-mana gampang lah ya. Bang deket di sini mah. Oke. Ya job kata waktu gitu ya. Kata waktu. Jadi buat teman-teman semua yang pengen berangkat ke Jepang, harus referensinya harus ada lah gitu kan. Pilih jobnya sekira teman-teman sanggup gitu kan, sesuai badan kita, terus keadaan misalkan. Jadi harus pinter-pinter milih lah job, gitu. jangan sampai salah gitu. Milih job, soalnya kan itu di sini kita yang ngerasain di sininya gitu, yang kesulitannya atau gimana kan, itu benar-benar dipikirin gitu, dipikir dulu gitu. Kalau emang fisiknya mentalnya udah kuat mah nggak masalah. Gimana Ya. juga Iya, benar. Oke. Jadi buat teman-teman semua nih, di video kali ini ya kita sharing lagi gitu soal apa ya, tentang balik lagi ke job gitu kan. Job kita, saya job taking, Mas Heri Ketawaku. Jadi kita saling sharing terus pas di Gemba juga saling berkaitan lah gitu kan. Setelah kita ngikat pasang besinya, baru Mas Heri datang gitu kan, pasang apa Ketawakunya itu kayunya. Setelah itu baru dicor gitu. Gitu. Jadi itu ya, di video kali ini buat teman-teman semua, semoga menambah wawasan lagi gitu untuk memilih job di mana kita nanti kerja di Jepangnya gitu. Harus benar-benar dipikirin dari awal gitu. Oke Mas, itu aja ya. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi, sharing lagi gitu. Oke, itu aja bro video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.